saya mendalami ini, terjun langsung di Universitas Andalas. Saya dipercaya oleh Pak Rektor mendesain ini dan kita sudah mulai laksanakan. Pemaknaannya masih belum banyak yang paham tentang Kampus Merdeka, apalagi kalau kita kaitkan dengan riset dan pengabdian masyarakat. Ya. Jadi inti daripada diskusi kita pada pagi hari ini seputar itu, apa problemnya, dan kami yakin karena banyak sekali pemirsa yang ada di sini, apalagi nanti ditayangkan oleh Kamang TV yang akan didengar oleh orang seluruh Indonesia. Terima kasih Bung Hatta yang sudah dipercaya negara untuk mengelola kegiatan ini. Kemudian dari situ mesti ada langkah-langkah tindak lanjut apa yang segera berimplikasi terhadap, pertama tadi Prof. Heri bilang harus ada penataan institusi riset di perguruan tinggi. Satu, harus ada penataan proses penguatan kurikulum. Dua, harus ada penataan tentang proyek-proyek base apa yang mesti dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia. Terus apa implikasinya di dalam proses belajar mengajar yang menyebabkan di Kopertis Wilayah 10 atau LLDT yang 260-an ribu mahasiswa kita betul-betul memiliki sebuah hopes yang besar ke depan, memiliki sebuah harapan yang besar ketika mereka bekerja, mereka memiliki sebuah talenta yang penting di dalam proses transisi di perguruan tinggi ini. Dan ini semua ada pada tangan, on the hand of Pak Rektor, on the hand of para peneliti, on the hand of para dosen, ya. Mudah-mudahan ini akan menyebabkan pergerakan daripada peranan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di wilayah 10, baik PTN, PTS, akan semakin terasa. Saya pikir itu yang jadi pengantarnya. Kontennya apa? Kontennya, ayo kita mikir, kalau seandainya pengabdian masyarakat atau Kampus Merdeka mau kita selidiki menjadi roh pengembangan daripada proses belajar mengajar dan penelitian ke depan dan pengabdiannya, mesti kita petakan yang 260 ribu anak kita ini, katakanlah 60% itu akan bekerja di wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan sisanya mungkin mereka akan cari kehidupan di tempat lain. Pertanyaannya, keperluan pasar kerja ini yang dijadikan tarikan pertama dulu, yang harus kita petakan pertama bisa dulu, apa saja yang diperlukan ke depan. Nah, ya, saya perbesar nanti ininya ya. Oke, gitu. Yang kedua adalah bagaimana wawasan baru sehingga nanti kita mampu menerjemahkan semua kita, baik itu para akademisi, para peneliti, baik juga termasuk teman-teman yang di administrator perguruan tinggi negeri dan swasta, mencoba menerjemahkan itu secara cepat dan berujung dia ke dalam perubahan daripada proses belajar mengajar, penguatan lab dan sebagainya. Bagaimana isinya dalam konteks pengabdian, dalam konteks teaching, ya, bagaimana isinya, bagaimana perubahan yang harus dilakukan oleh kita semua, para dosen ya itu sendiri, dan bagaimana menerapkannya sehingga nanti ide-ide yang bagus menurut hemat kami itulah, kami lebih positif melihat idenya Pak Menteri Pendidikan dengan memberikan keleluasan dan kemudahan pada perguruan tinggi. Ini membuat berbeda sekali ya posisi kita ke depan dibandingkan dengan posisi tempat para dosen belajar di luar negeri atau dalam negeri. Kita belajar di luar negeri di perguruan tinggi manapun, mereka mendidik kita ke sains murni lebih banyak. Ulanglah teman-teman, baik S2 maupun S3 jadi sains murni, ditanamkan nilai-nilai. Semua dosen mengajarkan kita baik di Jepang, Eropa, Australia atau Amerika, kita dituntut untuk bikin publikasi. Pertanyaannya, so when publication have already done, ada enggak perubahan terjadi? Kami
bisnis misalnya di industri itu tidak lebih daripada 15% yang dipakai oleh kawan-kawan pulang, kemudian mereka membuat sebuah riset, terus publikasi, nanti dibuat citation index. Satu publikasi 71 itu rata-rata pembacanya hanya 8 orang. Saya menulis di forum lokal yang sangat praktis dan sederhana, itu hampir dibaca sepagi 3.000 masyarakat yang awam. Pertanyaannya, secara ekonomi mana yang lebih efektif? Saya tidak menolak kemungkinan publikasi menjadi sebuah hal yang utama. Saya sangat setuju. Tetapi jangan itu membuat gap kita, riset kita terlalu tinggi, tapi anak kita nggak mampu mengikutinya. Ketika mereka gunakan itu risetnya untuk apa yang mereka melakukan perubahan di lapangan, itu ilmunya tidak terpakai. Kenapa? Karena bio-knowledge tidak bisa mereka itu membuat sebuah perubahan baru di mereka sendiri maupun untuk masyarakat lain. Mereka masyarakat ke depan ke arah sana, baik Bung Hatta maupun PKS yang lainnya, yang promosi kita, termasuk juga udah. Saya lanjutkan kan, nanti ingatkan saya ya kalau habis waktunya. Karakter pasar kerja apa Pak yang diperlukan generalisasi? Saya simpulkan di awal ini, PTS bisa saja membuat alumninya maupun PTN itu lemah sesuai dengan Bloom itu kan coba memberikan bekal kepada kita ketika anak belajar mesti kognitifnya kuat, maka kuantitatif mesti harus membenahi mata ajar. Bagaimana membenahi mata ajar pada pengabdian masyarakat, tapi kuantitatifnya juga kuat. Jadi ada di situ math, science, mungkin juga reading skills itu mesti harus kuat. Satu itu. Yang kedua adalah mahasiswa kita selain dari logic of thinking dia kuat, mereka juga harus kuat yang namanya soft skills. Ya, soft skills itu apa? Soft skills adalah kemampuan menerjemahkan sainsnya itu dalam bentuk tindakan-tindakan yang membuat orang lain lebih mudah menangkap dan melihat kesempatan. Berkemampuan berkomunikasi, kerja keras, inovasi, dan sebagainya. Ini bukan SD, SMP maupun SMA berkaitan dengan itu. Terus terdepan di 4 dimensi yang saya ingin coba perlihatkan dengan mengutip Rich Kinsley. Ini lagi populer sekarang. Artikelnya Bapak dan Ibu bisa lihat di American Economic Review. Satu bukti empiris yang terakhir yang menjadi dasar bagi kita untuk mengkombinasikan dua aspek tadi, Bloom's kognitif, psychomotorik, soft skills. Satu lagi adalah transcendental skills, jadi skills yang berkaitan dengan kita berketuhanan, kita memiliki agama. Gitu. Saya dari sini dulu ingin menawarkan diri. Ini bisa kita preteli lebih detail lagi. Di Bung Hatta kayak apa, di PTS yang lain kayak apa. 4 dimensi ini harus menjadi karakter alumni kita nanti. Baru nanti kita terjemahkan dari riset, teaching, dan pengabdian. Satu, self awareness lumayan kuat alumni yang ada dari Sumatera bagian tengah. Jadi kebiasaan dia untuk aware, ya, self awareness-nya terbangun. Satu yang achievers orientation, yang kedua adalah intra dan interpersonalnya. Selain dari self awareness yang juga lumayan terbangun di Pulau adalah self management. Self management terbiasanya mereka merencanakan, melaksanakan, dan organisir. Mungkin di poin atas ini self awareness dan self management. Tetapi yang lemah itu ada pada bawah ini. Social awareness satu, yang kedua adalah relationship management.
Jadi di dua blok ini kalau social awareness, daya aplikasi daripada seseorang mahasiswa maupun dosen, ketika dia jadi dosen selain dari mahasiswa, siapa yang ingin memanfaatkan ilmunya, itu harus dibangun. Jika saja hanya mahasiswa, ya segitu nilainya. Para profesor seperti saya ini diperlukan tidak hanya oleh orang UNAN, diperlukan oleh banyak orang sampai ke dusun-dusun. Mereka akan bertanya kepada saya, mereka nggak mau tahu saya apakah profesor apa, tapi saya bisa kontribusi apa untuk kehidupan mereka. Ini yang dikatakan dengan social awareness-nya harus tinggi. Yang kedua adalah relationship management. Ini yang paling bermasalah kita. Mahasiswa kita tidak problem solvers. Mereka tidak mau apa yang dikatakan relationship management itu mencari terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru, membuat koneksi-koneksi baru, mencari teman-teman baru, sehingga ilmu yang ada sama dia tidak pede. Kenapa tidak pede? Karena tidak diajarkan dalam kelas, di lab, sampai dengan masyarakat kita. Kampus Merdeka ingin mengisi keempat blok ini anak-anak kita melalui proses riset dan proses pembelajaran di dalam kelas. Pengabdian adalah bagian daripada wujud amalia, apa yang dikatakan dengan ilmu dan amal, sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita kepada kita semua. Saya lanjutkan lagi. Ini data-data yang memperkuat alasan-alasan kombinasi itu. Bapak dan Ibu, lihat ini garis yang paling di atas. Menjelang 2005, maka high sosial dan low math. Jadi tidak pun kuat kognitif seseorang, tetapi kalau seandainya kemampuan komunikasinya dan sebagainya kuat, maka dia jauh lebih mudah untuk beradaptasi di pasar kerja ketika mereka masuk. Tapi setelah 2005, apa yang terjadi? Kombinasinya menjadi seimbang. Kemampuan komunikasi, tetapi dia juga harus cerdas. Ya, terlihat daripada tren bagaimana upah dan sebagainya yang ada. Ya, dari data ini diambil series data dari data BPS yang ada di Amerika Serikat. Kemudian Bruce Kingsley itu menemukan bahwasanya setelah 2005 terbantahkan bahwasanya baik PTS, PTN, baik SMA, SMK, kemampuan kognitif, kemampuan soft skill daripada anak-anak mesti dia sama-sama diperlukan. Kemampuan komunikasi, kemampuan organizational, kemampuan high order thinking itu sama-sama diperlukan. Tidak boleh kita sudahlah kemampuan kognitif saja. Saya bertanya sekarang, emangnya kalau seandainya kita belajar fisika, semua orang fisika bisa nggak kerja? Kan nggak juga. Kalau seandainya orang belajar tentang matematik, semua orang matematik bisa nggak kerja tentang ilmu matematiknya? Jawabannya juga tidak. Ilmu matematik hanya bisa digunakan untuk kepentingan teaching, sementara di luar itu tidak. Kenapa alumni matematik bisa diterima di bank? Karena kognitifnya kuat. Dia ditaruh sebentar saja mereka bisa menguasai tentang apa. Kenapa leadership itu bisa orang-orang fisikawan? Karena teman-teman fisikawan itu kalau seandainya diberikan kemampuan manajerial ya, sebentar dia bisa menguasai. Kenapa? Karena kincir-kincirnya terbangun. Lihat Menteri Kesehatan kita sekarang, Prof. Sandi, kan? Sebentar mereka bisa menjadi Menteri Kesehatan yang luar biasa hebat. Padahal dia tidak seorang dokter, tapi dia adalah seorang fisikawan. Jadi itu yang menjadi dasar. Nah, Bapak dan Ibu, coba lihat lagi di dalam slide yang saya sering tampilkan di depan ini. Tugas kita di perguruan tinggi, mau pengabdian masyarakat, kita siapkan dulu keempat kotak yang pada kuadran 4 ini. Apa kuadran 4 ini? Adalah gabungan daripada critical thinking, communication, leadership, project based, advanced IT. Jadi kira-kira anak kita jika dia ahli tentang katakanlah mengenai ini kelautan, nah ketiga kombinasi ini mesti kuat. Di teknik dia tidak saja kuat dari kuantitatif, tapi dia bisa selling ke ilmu-ilmu keteknikannya kepada masyarakat. Jika dia masuk ke dalam languagesnya juga bisa memenuhi keempat kombinasi ini.
di mana kombinasi ini adalah the most difficult. Ini lihat di sini, skill needed more in the futures. Keterampilan yang diperlukan lebih pada masa depannya. Sementara kuadran yang lain diperlukan juga, tetapi tidak seserius daripada kuadran keempat yang ada di sini. Dari sini saya ingin juga menawarkan pemikiran-pemikiran baru, sehingga teman-teman yang masuk terlanjur menjadi dosen yang 9.000 ini, Prof. Heri, itu tidak saja mereka business as usual, tetapi mencoba merekam, ini loh posisi mereka ke depan di dalam kelas, ini loh posisi mereka di dalam lab dan risetnya, dan ini loh posisi mereka di lapangan nanti di dalam dunia nyata seperti ini. Izin saya melanjutkan. Urgensi kampus Merdeka untuk mahasiswa dan pengabdian masyarakat itu seperti apa? Nah, kita perlu menyiapkan alumni yang sanggup dan punya kapasitas dengan keperluan pasar kerja yang seperti itu. Jadi mari kita hijrah dari pendekatan supply, pokoknya kita teaching, mau hasilnya seperti apa, kita nggak mau tahu, itu tidak. Kita hijrah dari situ ke hijrah melihat apa keperluan anak didik kita, kemudian kita coba giring mereka sampai menyiapkan semua keperluan itu untuk pembekalan diri mereka sampai masuk pasar kerja. Cirinya apa? Entrepreneurial. Dia beda dengan wirausaha. Kalau wirausaha adalah hanya bahagian kecil daripada entrepreneurial. Jika dosen, dia dosen entrepreneurial. Jika dia kerja di pemerintahan yang entrepreneurial. Jika dia menjadi seorang ahli lawyers yang entrepreneurial. Konteksnya ada di situ. Jika dia doktor yang entrepreneurial. Lintas etnis dan negara. Anak-anak kita tidak lagi hidup di Padang, tidak hidup di Pekanbaru. Dia akan beradaptasi dengan orang lain. Oleh karenanya, ini mesti juga menjadi penciri mereka nanti. Dia bisa adaptasi, hidup, dan sebagainya. Berikutnya, kita mesti mampu melihat bahwa kemandirian lokal menjadi salah satu pendorong untuk semakin eksis. Minggu yang lalu kami kasih seminar di Pekanbaru dan ajak semua teman-teman perguruan tinggi di Pekanbaru untuk mulai ada kemandirian lokal. Sekarang ada CPO, ada kayu, kok perusahaan besar yang ada saja seperti itu dibiarkan, kenapa tidak ada perusahaan-perusahaan lokal yang berkembang untuk pengolahan itu? CPO yang ratusan jumlah daripada produknya, kenapa tidak riset teman-teman di Riau atau di Unan arahnya ke sana? Kita masih impor kecap dari Jawa, kita masih impor mie dari Jawa, kita masih beli keperluan makanan yang hampir 51% daripada komposisi pengeluaran daripada rumah tangga. Jadi ini yang dikatakan dengan kemandirian lokal itu. Jadi riset yang berkaitan dengan kemandirian lokal itu menjadi penting, dan inilah yang kita mau coba abdikan kepada masyarakat nanti. Riset saya menemukan 45% daripada UMKM di Sumatera Barat itu dia value-nya adalah hanya value-nya 45%. Padahal value itu harus 100%. Kenapa? Karena quality control-nya lemah, karena branding-nya lemah, pendekatannya lemah, pengabdiannya apalagi. Teman-teman manajemen tidak pernah di lapangan. Sehingga nanti kalau saya nanya teman-teman manajemen lihat di lapangan, harusnya adalah pengabdian tentang bagaimana mengimprove itu semua. Contohnya, ya, ini contoh yang kami ingin coba buat daripada urgensi kampus Merdeka adalah mencoba memberikan kemandirian lokal. Prof. Sandri, salah satunya yang penting kita coba atasi misalnya, Bung Hatta silakan segera berintegrasi menyelesaikan misalnya problem danau meninjau sekarang. Prof. Sandri harus dibantu oleh teman-teman civil engineering, oleh machinery engineering, oleh kawan-kawan yang ada di ilmu manajemen atau ekonomi, bagaimana menata ulang tentang misalnya keramba yang ada di sana. Iya kan, tidak bisa hanya satu saja dari sisi perikanan. Harus juga ada dari segi pengembangan masyarakat dan terintegrasi. Dan proyeknya tidak saja bisa diusulkan melalui proyek yang ada sekarang, tetapi Kedaireka itu menunggu proposal-proposal yang value-nya bisa 2-5 M
per years. Saya kebetulan referee di sana tahun ini di Kedareka itu. Ayo siapkan teman-teman, bantu Prof. Sandri sebagai head, tetapi semua teman-teman mendukung beliau untuk menyelesaikan problem misalnya yang ada di meninjau. Nah, ketika itu dibuat menjadi project base, maka Bung Hatta adalah satu-satunya yang akan melakukan pengabdian masyarakat yang membawa semua dosen dan membawa semua mahasiswa untuk bisa mengatasi persoalan itu. Itu contohnya. Unan gimana? Unan harus mikirin misalnya persoalan lingkungan, hutan, UMKM. Ini ada lagi dari Nagari sekarang. Unan mesti harus hadir di situ. Saya katakan kenapa kawan-kawan mengasih pengetahuan kepada orang-orang di Nagari sementara tidak pernah ada riset tentang itu. Tidak bisa. Ketika kita mau kasih misalnya pengabdian masyarakat, mencoba menata kembali pemerintahan Nagari, kalau nggak ada riset yang berkaitan dan tidak pernah duduk kita di lapangan, maka kita tidak akan bisa menjelaskan itu secara lebih baik dan menatanya. Jadi kampus Merdeka membuat mahasiswa mendapatkan nilai tambah tertinggi baik dalam kelas maupun di luar kelas. Izin saya tambahkan. PKM dapat mengisi kekurangan sebelumnya. Proses pembelajaran luar departemen selama 6-12 months. Saya bermimpi 1 tahun. Bapak dan Ibu, kita terlambat nih. Kalau di Europe sampai SMA mesti lintas negara tapi di dalam Eropa daratan. Itu kurikulum mereka. SMA. Tapi perguruan tinggi S1 harus di luar Europe. Jadi anak S1 di luar negeri itu harus ke Asia. Itu target daripada kurikulumnya. Jadi kita, Unan sudah sampai nggak misalnya dia harus ke Jawa. Atau Bung Hatta ini misalnya ke Kalimantan. Atau ke Malaysia. Silakan nanti Pak Rektor godok dengan Pak PR1 untuk bicarakan dan detailkan itu. Ya. Dalam kampus yang sama dengan departemen berbeda. Jadi di Flinders tempat saya dulu, anak teknik boleh ngambil di sekolah seni gamelan. Mereka boleh ngambil kredit gitu. Anak di teknik kimia boleh ngambil di social science. Ini yang dikatakan dengan cross enrollment. Jadi kampus Merdeka membuat cross enrollment. Luar kampus dengan departemen yang sama. Sekarang ada di ITB. ITB menerima banyak mahasiswa dari luar yang boleh ikut di project-project base yang mereka desain. ITB. Ya. Pada dunia usaha bisnis, maka pengabdian masyarakat yang kita coba terjemahkan sekarang tidak saja ke masyarakat tuh di desa-desa, tapi di dunia industri. UMKM rendang, berapa banyak anak-anak yang belajar tentang teknologi pangan, atau tentang teknik kimia, atau tentang pertanian, bersama-sama dengan industri rendang yang ada di Sumatera Barat. Peternakan. Saya yakin nggak dilakukan itu. Sehingga nggak mungkin. Jadi model menerjemahkan dan desainnya harus mengintegrasikan itu. Pada dunia usaha bisnis dan bisa juga dalam bentuk startup. ITB buka kelas sekarang yang mahasiswanya mesti harus sudah bekerja. ITB buka kelas sekarang, kelasnya laris manis, yang dia terima adalah yang sudah punya usaha loh Prof. Taktil. Jadi syaratnya sudah harus punya usaha, enroll ke ITB, kemudian masuk dengan kurikulum tertentu, mungkin membenahi bisnisnya, kemudian kembali lagi ke dunia luar. Jadi sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan kelas-kelas konvensional yang ada sekarang. Kebetulan untuk School of Management-nya Prof. Taktil, ITB itu sebagai sumber pemasukan ITB yang luar biasa. Mungkin kita di Bung Hatta atau di PTS-PTS mulai pikirkan itu. Ya, yang mahasiswanya mungkin saja tidak harus anak tamat SMA. Mungkin pegawai negeri, mungkin orang yang sudah petani, tetapi mereka bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di perguruan tinggi. Ya. Sebelum ini lagi ya, oke. Oleh karenanya dengan begitu di kampus Merdeka kita mesti melakukan retraining dan upgrading. Teman-teman dosen mesti dilakukan retraining lagi
tentang ini. Maka sekarang adalah retrainingnya. Tapi saya pikir tidak cukup satu kali ini. Retraining menjadi dosen itu apa ke depan? Ya. Yang kedua adalah upgrading. Jadi beda. US sekarang 51% pasar kerja mereka itu melakukan retraining sampai 2024. Dan ini adalah beberapa materi yang saya ingin share nanti sedikit saja. Lakukan perubahan dan perbaikan di jurusan-jurusan yang ada. Kemudian beban ekstra mahasiswa apa selama mereka mengabdi di lapangan. Dan berikutnya yang penting itu beban dosen. Dosen nanti risetnya dengan mahasiswa di lapangan selama 6 bulan. Tidak lagi dengan model yang biasa. Jadi terencana sejak awal. Nah, saya pikir ini kata kunci. Implikasi daripada materi saya adalah kita mesti berubah PT ke depan, mesti menerjemahkan keperluan pasar kerja dan itu ditarik dengan proses belajar mengajar. Jadi tata kurikulum, tata riset dan peta riset, kemudian peta riset berkolaborasi di dalam dan di luar. Kemudian dari situ mahasiswa yang mengerjakan riset dosen, dosen junior yang melaksanakan dan melakukan itu. Publikasi oke, tetapi yang jauh lebih oke adalah tadi ada produk-produk baru yang dihasilkan oleh teman-teman dari perguruan tinggi ini, baik di dunia keteknikan, dunia sains dasar maupun dunia sosial. Saya pikir saya duga 1 jam tadi, ternyata 45 menit saja, tapi nggak apa-apa. Nanti waktu diskusi saya akan coba berikan penjelasan lebih jauh dari materi yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dan semua yang mendengar bisa menangkap apa esensi daripada materi saya pagi hari ini. Terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Bung Hatta, Profesor Hafizal Sandri, narasumber senior kita yang saya hormati, Profesor Elvindri, yang saya hormati juga Ketua LPPM Universitas Bung Hatta, Dr. Azrita, Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami kerjakan bersama tim Teknik Kimia Universitas Bung Hatta. Tim kita terdiri dari saya sebagai ketua, kemudian didukung oleh 4 orang dosen dan 7 orang mahasiswa. Pertama, saya akan memaparkan dulu video kegiatan kami yang sudah kami rangkum dalam bentuk video sebelum presentasi. Sumatera Barat diberkahi dengan sumber daya alam yang berlimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini menuntut kami, Teknik Kimia Universitas Bung Hatta, untuk lebih berperan dalam mengelola sumber daya alam yang ada demi generasi yang akan datang. Sebesar 80% cadangan batu gamping di Indonesia berada di Sumatera Barat, yang tersebar di 16 kabupaten atau kota. Adalah tanggung jawab kita bersama untuk memberikan teknologi pengolahan batu gamping menjadi produk bernilai tinggi hingga menciptakan ekonomi masyarakat yang mandiri dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat, serta memberikan inovasi teknologi yang mudah diaplikasikan agar lebih mendekatkan peranan teknik kimia untuk kesejahteraan. Teknik Kimia Bung Hatta dan Nagari Halaman.
potensi batu gamping yang ada di Sumatera Barat. Teknik Kimia Universitas Bung-Hatta melakukan penelitian peningkatan potensi batu gamping menjadi produk turunannya yang lebih berharga dan bernilai tinggi sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Sumatera Barat. Baiklah Bapak Ibu, itu video kegiatan yang sudah kami lakukan. Saya akan memulai dengan paparan secara PPT. Mohon izin. Bapak Ibu yang saya hormati, judul penelitian yang kami masukkan di dalam proposal ini adalah kami ingin mengoptimasi pemanfaatan batu gamping Sumatera Barat untuk produksi kapur tohor dan bagaimana kita bisa mengembangkan produk-produk turunan dalam rangka peningkatan ekonomi di Sumatera Barat. Ini adalah tim peneliti kita. Seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya saya sebagai ketua dan kita didukung oleh tim dosen, ada 5 orang. Selain itu kita juga melibatkan dari Dinas ISDM Provinsi Sumatera Barat dan Balitbang yang diketuai oleh di sini adalah Insinyur Heri Martinus. Di sini juga ada mahasiswa yang terikut yang kita sebut untuk mengikuti salah satu IQ7, peningkatan IQ7 di Universitas Bung-Hatta untuk program pembelajaran berbasis proyek. Di Teknik Kimia Universitas Bung-Hatta sendiri, karena kita sudah mendapatkan hibah KSKI pada tahun 2021, sehingga kami sudah tersusun dengan baik di kurikulum Prodi Teknik Kimia 2021. Untuk mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran kelompok berbasis proyek penelitian ini, kami mengakui SKS-nya adalah 16 sampai 20 SKS. Dan ini kita tawarkan kepada mahasiswa yang sudah memasuki di semester 7. Kenapa batu gamping sangat menarik? Mungkin Bapak Ibu mengenal batu gamping ini adalah batu kapur ya, seperti yang dimanfaatkan di industri semen. Potensi batu kapur yang ada di industri semen itu di Sumatera Barat bukan hanya ada di Indarung saja, tetapi di Sumatera Barat ini tersebar di 16 kabupaten kota dengan jumlahnya sekitar miliaran ton per tahun. Berdasarkan sumber informasi dari Dinas ISDM, bahwasanya 80% sumber daya alam batu gamping yang ada di Indonesia itu terletak di Sumatera Barat. Tetapi sampai sekarang pengolahannya masih secara tradisional dan spesifikasi atau kualitas batu gamping ini belum dicek secara kualitasnya itu secara baik ya, sehingga masyarakat tidak mempunyai informasi yang jelas bagaimana cara pengolahan dan memanfaatkan batu gamping itu secara optimal. Sebelum kami melakukan penelitian ini, masyarakat tidak mendapatkan informasi kualitas batu gamping atau batu kapur yang mereka dapatkan di wilayah masing-masing kabupaten kota itu kualitasnya seperti apa. Dan ini hanya dinominasi seperti kata Prof. Elvindri tadi oleh perusahaan-perusahaan besar saja yang mengetahui, sementara masyarakat tidak mendapatkan keuntungan yang baik. Seperti saya sampaikan tadi, ini adalah ada di 16 kabupaten kota. Bapak Ibu bisa lihat mulai dari Pasaman Barat sampai ke Tanah Datar ya. Dari 16 kabupaten kota itu ada 7 kabupaten kota yang sudah mempunyai izin tambang. Dari 7 kabupaten kota inilah yang kami meneliti dengan tim Balitbang Sumbar dan ISDM. Kita mengambil beberapa titik sampling di sini dan kita cek secara kualitasnya. Karakteristik batu gamping yang ada di Sumatera Barat itu kandungannya hampir sempurna. Jadi kalau kita lihat dari komposisi CaO ini, nilainya itu maksimal adalah 56%.
Sementara di Sumatera Barat kita sudah punya, kita cek dengan data-data yang peralatan yang sangat baik dengan standar internasional, itu nilainya lebih kurang 55,92. Kami di Prodi Teknik Kimia, yang Prodi Teknik Kimia itu adalah bagaimana cara kita mengubah bahan baku yang tidak dilirik oleh masyarakat selama ini menjadi produk-produk turunannya. Biasanya kami membuatkan dalam bentuk pohon industri batu gamping. Batu gamping sendiri yang ada di masyarakat bahwasanya kalau seandainya hanya kita haluskan saja, itu bisa dipakai kita jual ke industri CPO, beton, dan industri-industri yang lain. Nah, yang meninggikan nilai jual dari batu gamping ini kalau seandainya kita melakukan proses lanjut melalui proses kalsinasi. Nah, proses kalsinasi itu nanti akan menghasilkan kalsium oksida atau CaO. CaO ini seperti kalau tadi Prof. Elvindri menyebutkan, itu ada industri CPO. Nah, ini seksinya sebenarnya hampir sama dengan industri CPO. Dia merupakan raw material atau bahan baku untuk industri PCC yang paling besar ya, di industri kertas, cat, farmasi, dan makanan. Bisa juga sebagai bahan baku pembuatan kalsium klorida, bisa kalsium hidroksida, dan kalsium sulfat. Nah, nilai-nilai ini kita sudah mencobakan dalam skala pilot plant di Teknik Kimia Universitas Bung Hatta, tidak kalah kualitas batu gamping kita dibandingkan dengan batu gamping yang berasal dari Vietnam, yang dipakai oleh industri PCC sekarang, demikian juga dari batu-batu gamping yang berasal dari wilayah Jawa. Tujuan dan sasaran penelitian kami, seperti disampaikan tadi, kami ingin melibatkan mahasiswa dalam kelompok berbasis proyek. Jadi mahasiswa yang mengikuti proyek ini diakui SKS-nya 16-20 SKS. Yang kedua, kami ingin memberikan informasi, survei, dan pengambilan sampel untuk proyek kegiatan yang sekarang kita mengambil di 3 kabupaten. Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk bisa pergi berkunjung dan survei ke masyarakat ini, kita bekerja sama dengan ISDM Sumatera Barat. Dan yang ketiga, kita ingin mengoptimasi proses pembakaran dengan memvariasikan temperatur dan segala macamnya. Apa sasaran dari kegiatan kami? Untuk meningkatkan indikator kinerja utama nomor 7 Universitas Bung Hatta, khususnya untuk proses pembelajaran berbasis proyek atau studi kasus. Peningkatan hasil penelitian dan jumlah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Bung Hatta, dan mengaktifkan peningkatan keaktifan program studi teknik kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta dalam implementasi program MBKM. Ini adalah roadmap penelitian yang kami rencanakan. Jadi terus terang penelitian ini kami mulai sejak Februari sampai Juli 2021 dengan melibatkan dinas terkait. Kemudian Juli sampai Oktober 2021 kita sudah mulai melakukan sosialisasi ke berbagai daerah termasuk ke Sijunjung, dan untuk ini yang kami masukkan sebagai proposal di kegiatan ini. Dalam waktu 16 hari kami bisa menyelesaikan beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan pengambilan sampel di 3 kabupaten. Kemudian kita juga sudah selesai melakukan proses pembakaran untuk pengolahan menjadi kalsium oksida dan luaran penelitian yang kita dapatkan sesuai dengan yang disyaratkan oleh Dikti. Penelitian ini akan kami lanjutkan di 2022 sampai 2023 sehingga nanti masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan hasil penelitian ini dalam jangka yang panjang. Metodologinya, banyak mitra yang kami ikutkan dalam kegiatan ini karena ini kita berhubungan dengan banyak ke lapangan. Terus terang kita tidak bisa tiba-tiba datang ke lapangan tanpa berkoordinasi dengan pihak daerah. Jadi kita dibantu oleh Dinas ISDM, Dinas Koperindak Kota Padang Panjang, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar, Wali Nagari Tanjung Bonai, Wali Nagari Halaban di Kabupaten 50 Kota, dan Wali Nagari Seguntur di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini beberapa tahap penelitian, seperti saya sampaikan tadi, untuk mengambil sampel kami perlu berkoordinasi dengan wali negari setempat. Ini adalah foto-foto survei yang kami lakukan. Ini juga di Kabupaten di Tanjung Bonai, di Kabupaten Tanah Datar. Ini di wilayah Pesisir Selatan. Yang menarik di Pesisir Selatan ini adalah bahwasanya batu kapur mereka itu terakhir diolah tahun 1980. Setelah itu tidak ada lagi pengolahan, sehingga mereka berharap kalau seandainya sudah diketahui jumlah kualitas batu kapurnya, bisa kita olah dan kita tingkatkan menjadi kualitas yang lebih baik.
Kemudian di laboratorium, karena di Teknik Kimia Universitas Bung Hatta kita mempunyai laboratorium yang sangat mumpuni ya, sangat bagus, baik untuk proses pembakaran, proses pengolahan batu kapur tadi menjadi produk yang lain, bisa kita manfaatkan untuk pembuatan PCC dan untuk pengolahan air limbah dan segala macam. Kemudian kami juga melakukan analisis sesuai standar internasional sehingga data-data yang kami tampilkan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis atau secara ilmiah. Seperti saya sampaikan tadi, batu kapur yang ada di 50 kota yang berada di Tanah Datar, di Sijunjung, itu tidak kalah, malah jauh lebih bagus dibandingkan batu kapur yang berada di wilayah Jawa. Ini beberapa, kalau Bapak Ibu bisa lihat di foto ini, kita lihat hasilnya sangat baik, sangat bagus. Kami juga membandingkan kualitas batu kapur yang telah kita olah secara skala laboratorium dengan batu kapur yang kita dapatkan impor dari Vietnam maupun yang dari Padalarang. Ini peralatan yang kami kerjakan mulai tahun ini untuk percobaan tungku kalsinasi yang kami harapkan nanti peralatan ini bisa kami patenkan dan bisa kami aplikasikan ke masyarakat dengan biaya murah dan mudah untuk diduplikasi. Ini beberapa tahapannya. Ternyata di lapangan setelah kami berkunjung, masyarakat menjual dalam bentuk bongkahan dan nanti ada perusahaan yang akan mengubah batu-batu tadi menjadi ukuran-ukuran sesuai yang dibutuhkan oleh spesifikasi pasar. Ini tabel parameter saya perlu jelaskan. Ini beberapa hasil kalsinasinya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya kami juga mencoba melihat bahan bakar apa sih yang efektif untuk bisa membakar ini, dan kita harapkan bahan bakar itu tidak datang dari luar. Jadi kita semuanya memakai bahan bakar yang berada di kandungan lokal, sehingga mereka tidak perlu biaya transportasi dan segala macamnya. Ini luaran penelitian untuk kegiatan ini dalam waktu 16 hari kami bisa mencapai membuat video durasi 5 menit seperti yang Bapak Ibu saksikan barusan. Kemudian ada artikel pada jurnal penelitian, publikasi di media massa. Kita juga mensurvei kepada mahasiswa dan dosen bagaimana impact dari ini tadi, program MBKM yang kita kerjakan dalam 16 hari. Habis itu luaran tambahan berupa pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini bukti jurnal accepted kami di Sinta 3, Bapak Ibu, dalam jangka 16 hari kami bisa mensubmit jurnal ini dan alhamdulillah bisa di-accepted dengan baik. Kemudian kita juga publikasi di media massa yang di lokal di Sumatera Barat ya, seperti di Singgalang, di Pade, kemudian ada di Haluan dan media-media online lainnya. Hasil survei kepada dosen di Teknik Kimia sendiri sebenarnya sejak tahun 2009 kami sudah mulai melakukan program pertukaran mahasiswa, dan sejak digencarkannya program MBKM kami fokus kepada kegiatan pertukaran pelajar, magang atau kerja praktek dan penelitian. Ke depan kami akan lebih mengembangkan ke KKN tematik, karena setelah kita berdasarkan hasil kunjungan kita sekarang, peranan mahasiswa di daerah-daerah yang menjadi produksi batu gamping itu sangat diharapkan. Di situ berperan aktif, alhamdulillah semua dosen kami sangat berperan untuk mengikuti kegiatan ini. Dalam segi kurikulum juga sudah tersusun dengan baik, tapi perlu lagi kerjasama dosen untuk menyelaraskan keselarasan antara capaian pembelajaran dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan. Ada banyak kritik-kritik dan saran yang kita dapatkan dari dosen dan segala macam. Nah, itu untuk hasil survei populasi mahasiswa, hampir 90% mahasiswa kami tertarik dengan kegiatan ini karena mereka dilibatkan langsung ke lapangan dan belajar bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat dan dinas-dinas terkait. Ini juga dengan mahasiswa senangnya itu sebenarnya untuk magang atau kerja praktek, untuk pertukaran pelajar, dan untuk yang program penelitian atau riset ini baru 10%, memang tidak seluruh mahasiswa yang kita ikutkan dalam kegiatan ini. Kemudian mahasiswa juga menyatakan bahwasanya kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mereka dan implementasi ini berjalan optimal karena kurikulum kita memang sudah tersedia. Ini lagi mereka mengenal program MKM dari mana saja, ada yang dari media massa dan melalui Instagram, website dan segala macamnya. Ya, kemudian banyak mahasiswa kami memang karena jurusan dari teknik kimia, mereka lebih tertarik mengikuti program MBKM melalui program magang atau kerja praktek di industri. Ya, ada hal-hal yang menjadi kritik dan saran dari mahasiswa.
50% merasakan adanya peningkatan yang sangat baik, mengikuti mereka lebih tertarik dengan program MBKM. Jadi untuk program berbasis project baru kita mulai pada tahun ini. Kemudian ilmu-ilmu yang dapat dari populer di dunia kerja maupun di masyarakat, banyak hal yang didapatkan oleh mahasiswa. Mereka bisa bekerja sama dengan mitra, dengan wali nagari, dengan daerah masyarakat dan sebagainya. Ini seperti saya sampaikan tadi, sambil menyelam minum air ya, walaupun kami di sini hanya dituntut untuk melakukan penelitian, tetapi kami bisa menambahkan luaran tambahan kegiatan pengabdian masyarakat di daerah-daerah yang kami kunjungi. Ada 4 luaran tambahan seperti pengabdian masyarakat ke Kota Padang Panjang, kemudian kita juga sosialisasi ke Kabupaten Tanah Datar, kita juga sosialisasi dan pengabdian ke Kabupaten 50 kota yang memberikan ini ke masyarakat. Setelah itu juga ke Kabupaten Pesisir Selatan. Hampir 3 kabupaten yang kita kunjungi, mereka meminta lagi kami untuk bisa memberikan hasil kualitas-kualitas batu gamping yang sudah kami dapatkan. Rencana setelah ini kami akan berlanjut untuk menjadikan nagari-nagari yang sudah kami kunjungi ini menjadi nagari binaan Teknik Kimia Universitas Bung Hatta, dan juga khususnya nanti akan juga menjadi nagari binaan di Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta. Apa manfaat yang kita peroleh dengan mengikuti kegiatan ini? Kita bisa memberikan informasi tentang potensi, karakteristik, peluang, dan pemanfaatan batu gamping di Sumatera Barat. Kemudian kami bisa mendapatkan banyak mitra untuk kegiatan ini, baik mitra mulai dari tingkat nagari, kemudian Pemda Kabupaten Kota, sampai Pemda Provinsi. Kemudian terbuka peluang aplikasi tungku kalsinasi yang kami rancang dalam rangka pengabdian masyarakat. Dan yang sangat penting sekali Bapak Ibu, kita bisa memberikan informasi yang up to date tentang kualitas batu gamping yang dihasilkan kepada masyarakat. Harapannya nanti pengolahan batu gamping ini akan menjadi peninggalan untuk anak cucu kita ke depan. Tidak hanya segelintir orang yang bisa merasakan manfaat dari banyaknya batu gamping di wilayah-wilayah yang menjadi banyak batu gamping tersedia, tetapi juga bisa menjadi sumber ekonomi bagi anak cucu mereka di kedepannya. Ini peningkatan nilai tambah seperti saya sampaikan. Saat ini masyarakat baru menjual dalam bentuk bongkah ya, 20-25 cm itu hanya dihargai Rp50 per kilogram. Nanti ini akan dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai izin di beberapa wilayah tadi. Mereka akan menghaluskan batu gamping itu menjadi ukuran 10-15 cm. Harganya akan naik menjadi 750. Ada lagi yang dihaluskan sampai membentuk tepung, harganya naik sampai 1.000. Ada lagi yang sudah mulai mengolah menjadi PCC, jadi dijual ke pabrik KBP, RAPP dan segala macam. Di sana mereka akan menjual harganya lebih kurang Rp5.000 per kilogram. Bayangkanlah Bapak Ibu, begitu tragisnya masyarakat kita sekarang dengan keterbatasan ilmu yang mereka punyai. Mereka menjual dengan harga Rp50, sementara pihak-pihak perusahaan yang besar mereka bisa menjual dengan harga 14 kali lipat. Nah, inilah yang akan menjadi ini kami ke depan, bagaimana peranan Prodi Teknik Kimia dan peranan Fakultas Teknologi Industri supaya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan bisa mengolah batu ini melalui bumnak-bumnak yang banyak ada di negari-negari di Sumatera Barat. Apa dampak ekonomi dan sosial yang kita dapatkan? Masyarakat bisa membuka peluang usaha di sekitar tambang batu gamping, meningkatkan harga jual batu gamping, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kontribusi terhadap sektor lain, batu gamping atau batu kapur yang sudah kita bakar itu akan bisa diaplikasikan di sektor-sektor industri seperti pengolahan air, pertanian, pengolahan limbah, pengolahan kelapa sawit dan segala macam. Jadi banyak sekali kegunaan-kegunaan batu gamping ini. Mungkin tadi seperti kata Prof. Elvindri, kita melibatkan orang pemasaran, manajemen, teknik industri untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan penelitian ini ke depan. Kendala dan hambatan untuk kegiatan ini ya karena waktu, kita hanya diberi waktu hanya 16 hari. Tindak lanjut, kami akan melanjutkan kegiatan ini, kami akan mensosialisasikan lagi kualitas-kualitas batu gamping yang sudah kami ambil waktu di saat survei. Itu ada lebih kurang 30 titik yang kami ambil dan itu akan kami sosialisasikan lagi ke masyarakat. Tungku modifikasi prototipe tungku kalsinasi yang akan kami patenkan dan harapan ini mudah diduplikasi oleh masyarakat. Kemudian kami akan melanjutkan pengolahan kapur tohor menjadi produk turunan seperti kalsium hidroksida, kalsium klorida, dan presipitated kalsium karbonat sesuai roadmap penelitian.
Tentu saja dengan dana yang kami dapatkan, kami bisa melakukan analisis yang sangat baik sehingga kami akan mempublikasikan di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Kesimpulannya, vaksinasi batu gamping berpeluang menghasilkan kapur tohor yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ke depan. Untuk saran, perlu dilakukan penelitian lanjutan dan perlu dilakukan pengembangan penelitian untuk pengolahan batu kapur dan segala macamnya. Terima kasih Bu Maria atas kesempatan yang diberikan, juga atas perhatian Bapak dan Ibu untuk presentasi hasil penelitian kami, dan terima kasih juga kepada Universitas Bung Hatta yang telah memilih kami untuk mendapatkan predikat sebagai peneliti terbaik. Terima kasih juga kepada tim saya, bagaimanapun ini bukan pekerjaan kami sendiri, tetapi adalah pekerjaan kolaborasi antara dosen dan siswa di kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Profesor Reni. Baiklah, seperti yang sudah kita dengar bersama Bapak Ibu, bahwa salah satu sumber daya lokal Sumatera Barat itu adalah batu gamping. Dan informasi dari presenter tadi bahwa saat ini belum mampu memanfaatkan perekonomian penambang di lokasi Sidunjung. Nah, melalui kegiatan MBKM ini, peneliti dan tim itu akan mencoba memberikan informasi nantinya kepada penambang, sehingga memiliki penambang akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan bagi universitas tentunya dapat meningkatkan IQ 7. Baiklah, itu saja yang mungkin bisa kita simpulkan secara garis besar. Kita untuk sesi yang pertama ini kita selesai. Selanjutnya ke presenter kedua, yaitu presenter di bidang PKM, yaitu Bapak Profesor Hafrizal Sandri yang memiliki riwayat pendidikan sebagai berikut. Beliau menempuh S1 di Universitas Riau, kemudian S2 dan S3 di Institut Pertanian Bogor, dan saat ini beliau sebagai Ketua Senat Universitas Bung Hatta. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Profesor Hafrizal Sandri, dipersilakan untuk memaparkan hasil PKM dalam kebijakan MBKM 2021 ini. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Profesor Elvendri, Bapak Profesor Heri, teman-teman dosen mahasiswa yang bergabung dengan acara seminar hari ini, kami menyampaikan dalam waktu yang terbatas tentang PKM, ya, dari kami akan mencoba menyampaikan dalam waktu yang singkat. Judul PKM kami ini adalah implementasi budidaya ikan di kolam terpal dengan penggunaan pakan berbasis sumber daya lokal dalam upaya peningkatan keterampilan mahasiswa dan pendapatan petani ikan di Danau Meninjau pada masa new normal COVID-19. Sebagai tim, saya sendiri, Hafrizal Sandri, Pak Dr. Elvendri, dan Ibu Dr. Azrita.
Danau Meninjau ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat, itu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas di Indonesia. Salah satu di peraturan itu tertulis Danau Meninjau. Karena Danau Meninjau itu punya multifungsi untuk para wisata, untuk pembangkit listrik tenaga air, perikanan keramba jaring apung, dan perikanan tangkap. Pada tahun 2019 dulu ada 11 menteri yang menyepakati untuk penyelamatan danau prioritas ini. Kemudian kalau kita lihat Danau Meninjau itu saya beri nama Sejuta Pesona. Kenapa? Karena pernah Presiden Soekarno ketika beliau datang ke Meninjau itu, dia mengeluarkan sebuah pantun. Pantunnya adalah, jika makan arai pinang, makalah dengan sirih yang hijau. Jangan datang ke Ranah Minang kalau tak mampir ke Meninjau. Itu Soekarno. Kemudian Buya Hamka juga menuliskan dalam bukunya, saya sangat terkesan pada desa kelahiran saya. Saya sudah sering keliling dunia, tapi rasanya tidak ada pemandangan seindah Danau Meninjau. Itu kira-kira yang disampaikan. Oleh karena itu, Danau Meninjau itu ada dua kepentingan. Ada kebutuhan ekonomi, akibatnya warisan elok yang nelangsa. Danau Meninjau sudah sama kita dengar sekarang ini airnya sudah cemar berat, ya, status tropiknya hipertropik. Nah, beban sumber pencemaran itu 91 lebih, ya, 91,40% itu berasal dari keramba jaring apung. Ini dari hasil penelitian kami sudah sekian tahun lamanya di Danau Meninjau. Akibatnya apa? Kerusakan lingkungan perairan Danau Meninjau itu harus dicarikan solusi, karena harus diselamatkan. Oleh karena itu dibutuhkan mata pencarian alternatif di lahan darat di lingkar Danau Meninjau. Nah, salah satu yang kami tawarkan dari hasil kami berbasis hasil penelitian adalah budidaya ikan di kolam terpal dan penggunaan pakan berbasis sumber daya lokal dari hasil penelitian kami selama ini di Danau Meninjau. Ini roadmap kami yang sudah kami buat, ya. Kami ingin 25 tahun yang akan datang Danau Meninjau itu menjadi danau yang sehat dan menjamin ketersediaan sumber daya air dan plasmanuva untuk pemangku kepentingan, menjadi kawasan penelitian dan penerapan iptek yang dapat memperkuat kemandirian bangsa dalam bidang pangan, wisata, dan energi listrik. Itu roadmap yang kami sampaikan di sini. Maka berdasarkan itu, tujuan dari PKM ini adalah kami ingin mengalihkan teknologi berbasis hasil riset, budidayakan di terpal, dan pakan ikan berbasis sumber daya lokal kepada kelompok petani ikan KJA. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketiga, mendukung ketercapaian indikator kinerja utama nomor 7 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Yang keempat, meningkatkan PKM yang diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan. Itu tujuan. Kemudian metodologinya, ini kira-kira yang kami sampaikan sudah tidak perlu kami jelaskan di sini. Hasil indikator luaran PKM yang dicapai, yang pertama adalah kami ingin menyampaikan video dalam waktu 5 menit
Ya, silakan dilihat. Inilah danau meninjau yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, sekarang danau ini kualitasnya karena beban pencemaran yang sangat dominan berasal dari kegiatan pembakaran apung. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami melakukan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan untuk petani ikan keramba jaring apung tentang teknologi budidaya ikan lele di kolam terpal persis dengan menggunakan pakan berbasis sumber daya lokal. Pada kegiatan PKM ini, kami juga melibatkan mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap menghadapi kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin bangsa yang unggul dan berbahagia. Universitas Bung Hatta. Merdeka! Terus merdeka! Kalau jumlah kerambanya itu lahan yang dipakai dengan tujuannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Jorong Batong Panjang, yang saya hormati Bapak dan Ibu kelompok tani Saralut beserta pelatihan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu dosen dan mahasiswa beserta pelatihan dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tentang budidaya ikan pada kolam terpal, bukit, dan pembuatan pakan ikan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan ini difasilitasi oleh Sekretariat Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Universitas Bung Hatta. Tentu kami punya harapan kepada kita semuanya. Mari kita ikuti pelatihan ini dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dari Lalu pada mahasiswa saya ajak mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Insya Allah bisa meningkatkan pengetahuan dan kompetensi saudara dalam rangka proses belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan seperti ini. Untuk kegiatan terbaru ini untuk pembuatan pakan ikan ramah lingkungan. Jadi untuk kedepannya harapan semoga kegiatan ini tetap berlanjut dan bisa terrealisasi dan akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Budaya Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Bumata mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen tim PKM. Kami mahasiswa sebagai peserta yang diikutkan dalam kegiatan belajar budidaya ikan lele, kolam terpal orchid dan pembuatan pakan berbasis budaya lokal sangat puas sekali karena dapat meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan kompetisi kami dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Universitas Bung Hatta. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, Bapak Ibu, itu tadi video yang kami siapkan dalam waktu 5 menit. Kemudian selain dari itu juga kami menghasilkan publikasi karya ilmiah, tapi masih sudah dalam tahap summit di jurnal Unimed Medan Sinta 3 yang sudah kami tulis. Salah satu indikator kinerja luarannya adalah publish di jurnal Sinta. Itu yang kedua. Selanjutnya juga kami mencoba menulis ilmiah populer di koran Singgalang. Judulnya adalah Danau Meninjau Si Cantik Yang Nelangsa. Itu sudah kita kirim ke koran Abang Singgalang. Sampai hari ini apakah sudah keluar, saya belum dapat informasi. Itu 3 luaran yang kami capai di kegiatan PKM ini. Selain dari itu, hasil kepuasan mitra program PKM dari 7 pertanyaan yang kami buat ternyata berkisar antara 76 ya, sampai 88% itu menjawab sangat puas dengan PKM yang dilakukan. Kemudian itu sisanya adalah sangat puas, puas. Sedangkan yang menjawab tidak puas dan sangat tidak puas itu tidak ada yang memberikan jawaban seperti itu. Kemudian dari sisi nilai pretest dan post-test, nah sebelum pelatihan kami mencoba menjalankan kuesioner, dites dulu, hasilnya 40%, nilai skornya 40% dari materi yang akan kita berikan. Kemudian setelah selesai pelatihan, kami lakukan post-test, itu meningkat menjadi 80%. Jadi artinya apa? Pelatihan ini juga bisa meningkatkan pengetahuan petani ikan keramba jaring apung dan juga mahasiswa dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian kontribusi PKM ini terhadap pengembangan iptek masyarakat dan mahasiswa. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan kompetensi soft skill dan hard skill mahasiswa melalui MBKM. Sementara untuk masyarakat tentu meningkatkan keterampilan petani ikan untuk budidaya ikan di kolam terpal sebagai salah satu mata pencarian alternatif. Karena di Danau Meninjau saat sekarang tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Elvinri, sudah viral sekarang ini karena kematian ikan sampai minggu kemarin sudah 970 ton ikan mati, ya semuanya dikubur ke danau. Tidak ada yang bisa diangkat dan tidak mau mengangkat, jadi dikubur saja ke danau. Dampak manfaat PKM itu tentu yang pertama memberikan efek positif secara bertahap pada pengurangan personal KJA di Danau Meninjau, kemudian pemulihan kerusakan dari kualitas air, dan tentu akan berdampak positif nanti terhadap sektor pariwisata. Yang kedua, PKM ini juga berkontribusi terhadap sektor pendidikan tinggi, karena dengan mengikut sertakan mahasiswa dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat meningkatkan pengalaman dan kompetensi dari mahasiswa, terutama adalah mahasiswa Prodi Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Bung Hatta.
Yang ketiga, bagi tim PKM ini tentu bermanfaat untuk percepatan meraih jabatan fungsional, lektor kepala dan guru besar dari hasil publikasi yang kami lahirkan dari PKM ini. Sementara untuk perguruan tinggi, terutama untuk Universitas Bung Hatta adalah tentu berguna untuk pemeringkatan klaterisasi LPPM dan Universitas Bung Hatta untuk penilaian oleh Dikti. Kesimpulan dan saran, kegiatan PKM ini yang berbasis sumber daya lokal dan hasil penelitian PTS telah dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok petani ikan Saralun dan mahasiswa pada proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka guna meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill yang unggul dan berkepribadian. Hasil evaluasi dari kegiatan PKM yang dilaksanakan sebelum pelatihan, pengetahuan peserta pelatihan itu skornya rata-rata 40. Setelah pelatihan, skornya meningkat menjadi 85. Kemudian yang ketiga, peserta pelatihan yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa menyatakan sangat puas, dapat skor nilai 80,43%. Yang menyatakan sangat puas, sementara yang menyatakan puas itu hanya 19,57% dari implementasi PKM yang dilaksanakan. Terakhir, saran perlu dilakukan pendampingan terhadap kelompok petani ikan dalam melaksanakan ikan pada kolam terpal dan pembuatan pakan berbasis sumber daya lokal supaya dapat mencapai hasil yang diharapkan. Atau sebaliknya, ketidakberhasilan suatu kegiatan sehingga dapat disempurnakan agar keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat dapat bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi mitra. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat untuk bisa digunakan nanti oleh posyandu-posyandu, oleh ibu-ibu, dan mulai nanti kita benahi bagaimana sistem produksinya, bagaimana labelingnya, bagaimana standar dan operating prosedur di dalam pembuatan produk makanan tambahan, termasuk juga kombinasi dari makanan. Di UNEN juga ada salah satu ahlinya, labu yang digunakan untuk anak usia balita, termasuk juga untuk orang tua. Jadi ini sepaket nanti kita buat. Di Mentawai, saya pikir ini juga bisa, yang menanyakan, bisa juga dikembangkan lagi selain dari Rinua, agar nanti stunting juga bisa diatasi untuk masyarakat Mentawai yang misalnya angka stuntingnya relatif lebih tinggi. Nah, jadi akar masalah yang berkaitan dengan itu berarti produk ini adalah satu kemandirian, bisa menyebabkan jumlah daripada makanan-makanan tambahan anak untuk bisa stuntingnya diperbaiki itu tersedia. Oleh karenanya, ayo dibuat jauh lebih baik desainnya, nanti diperkenalkan. Nah, diperkenalnya kita bersama-sama nanti. Bagaimana budidaya rinuknya dikembangkan, bagaimana juga proses pengolahannya dikembangkan. Oleh karenanya, para penemu ini tolong bekerja sama dengan teman-teman marketing. Tolong bekerja sama dengan teman-teman yang paham tentang bagaimana mengurus izin usaha. Tolong teman-teman ini bekerja sama dengan teknik industri UNAN agar dia dalam skala usaha bisa direncanakan mesinnya seperti apa, industrinya seperti apa, sehingga produk ini bisa nanti keluar dan anak-anak kita bisa masing-masing berfungsi, bisa jadi marketingnya, bisa menjadi produsennya, bisa menjadi menata tentang bagaimana proses IT-nya ya, lodgingnya dan menyampaikannya kepada masyarakat. Saya pikir konteksnya ada di situ, di Kampus Merdeka melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan baru, dan itu ada kehidupan di belakangnya. Saya kira itu penjelasannya, Bu. Terima kasih. Baik, itu penjelasan untuk Bapak Junius tadi dari Ketua LPPM IKES PNB. Ya, kami masuk lagi ke penanya kedua, yaitu dari
Rizal Naumar. Salam siang Pak Prof. Apakah mahasiswa bekerja pada perusahaan industri paving, kafe, atau tempat usaha perdagangan seperti toko, termasuk bagian dari MBKM, dengan prioritas pada mahasiswa tetap perkuliahan dipentingkan, dan perlukah administrasi pengantar dari kampus? Terima kasih Bapak. Baik, ini pertanyaan bagus. Apakah mahasiswa yang bekerja dan sebagainya itu bisa diakui lah kira-kira gitu ya? Nah, ini tugas daripada PR1, PD1 untuk mikirin sistem dan prosedur dan pengakuannya. Orang bekerja itu siapa yang nilai, apa yang dia peroleh. Apa yang dia peroleh itu adalah yang tadi, kombinasi tadi. Dia bekerja, kognitifnya terbangun nggak? Psikomotoriknya terbangun nggak? Itu ditransfer ke jurusan. Di jurusan dia lihat di situ. Jika dia bekerja selama ini dan konten-konten ini bisa, harusnya ada yang menguji anak-anak kita itu ketika dia di akhir pekerjaan dan lolos dengan standar-standar yang dibuat oleh jurusan dan diakui oleh senat yang bersangkutan, maka dia boleh. Artinya apa? Governance-nya susun oleh bagian akademik. Governance-nya. Dan itu tidak dilakukan di luar negeri. Di luar negeri bagaimana kita belajar sains murni. Sampai publikasi. Sekarang kita kenapa? Karena karakter pasar kerja kita di Indonesia sangat berbeda dengan di Amerika, dengan Eropa. Di Amerika itu 7 daripada 10 pasar kerja formal, pakai upah. Di kita tidak, sebaliknya. Hanya 3 yang upah, 7 yang tidak upah. Nah, 7 yang tidak upah itu gimana kita menghasilkan itu? Menjadi 4 atau 5 atau ya menjadi 5 yang upahan. Jadi intinya, anak kita yang mahasiswa yang pernah bekerja, silakan disusun standar dan prosedur penilaian oleh jurusan, dan yang bersangkutan boleh melalui proses itu. Jika proses itu bisa dilakukan, direncanakan oleh jurusan, maka dia diakui loh. Dia bisa diakui 6 bulan dan bisa juga diakui 12 bulan. Satu, saya tambahkan lagi. Jangan lupa nanti Pak Rektor mulai menyeleksi dosen-dosen yang akan menggantikan dosen-dosen yang pemalas. Artinya, saya usul ke Pak Rektor Unan contohnya, itu sekitar 3 daripada 10 dosen akan digantikan oleh praktisi yang betul berpengalaman di lapangan. Jadi ini mengganti, ini dosen-dosen yang pemalas ini, tidak mau meneliti, ngajarnya asal jadi, ya kan? Yakinlah saya kira, yang 9.000 ini sedikit, cuman yang betul-betul mereka itu dalam hati kecil mereka ingin mengabdi, ingin memperbaiki anaknya sendiri di dalam itu. Saya di dalam kelas, dalam membimbing, alhamdulillah sampai sekarang saya sudah lebih menghasilkan 50 doktor Prof. Tabdil semenjak Pak Prof. Tabdil ini Rektor Unan dulu. Belum ada yang gagal sama saya. Kenapa? Bagi mereka itu saya betul-betul cari dulu hati mereka itu kemana. Oh saya nggak punya uang Pak. Uang itu yang kita coba atasi dulu. Oh saya kesulitan Pak. Nah, istri saya lagi begini-begini. Setelah begitu dia yakin, maka ilmunya akan muncul dengan sendirinya. Saya pikir pendekatan dengan mahasiswa sekarang, we have to be more close. Ya, harus lebih berdekatan lagi dengan mahasiswa kita yang betul kita rencanakan satu persatu mereka itu mau jadi apa nanti. Pertanyaannya, apakah dosen kita mau nggak ke arah sana? Jika mau, Anda akan sukses menjadi seorang dosen. Tapi jika tidak, dosen ini menjadi akan sulit. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya kita berharap dari honorarium, masyarakat kita nggak mau bayar pendidikan mahal-mahal sekarang karena mereka juga nggak punya uang kan gitu ya. Sehingga per SKS dosen masuk ya terbatas. Dari riset banyak sekarang ini. Ya, saya menilai itu hampir ratusan setiap tahun riset-riset di PTS ini seluruh Indonesia. Ini dosen-dosen itu bisa hidup sebetulnya jika mau betul-betul serius. Ya, jadi intinya mahasiswa bekerja bisa diakui bisa, tetapi sebelum itu jurusan mesti sepakat apa konten-konten yang harus mereka nilai, yang mereka transfer untuk pengakuan daripada mahasiswa yang bekerja di luar itu sebagai pengganti SKS. Saya kira itu. Terima kasih. Prof, terima kasih
Allahu Akbar, banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Tapi terkait waktu, pada pagi hari ini kita alhamdulillah diberikan pencerahan yang luar biasa dari dua narasumber kita, yaitu Prof. Heri dan Prof. Elvindri. Kami yakin masih banyak pertanyaan yang akan diajukan oleh para peserta seminar nasional pada pagi hari ini. Namun terkait waktu, masih ada dua narasumber kita lagi yang akan mempresentasikan tentang, yang satu tentang penelitian, yaitu Prof. Reni Desmiarti, dan yang kedua adalah Profesor Hafrizal Sandri. Maka untuk sesi pertama kita cukupkan sekian. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah dan janggal selama menjadi moderator dari kedua narasumber pada pagi hari ini. Saya tutup sesi pertamanya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Yusra. Selanjutnya kita masuk ke